bansos ini amat penting untuk ditangani oleh apa namanya itu MK. Karena ini bukan saja berhubungan dengan soal apakah adil atau tidak, tapi ini perkara yang terlalu lazim di dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada kita. Makanya kan diatur oleh KPK udah mengingatkan dari awal. Iya, sebenarnya KPK udah bikin ketentuan seperti itu kan. Ini terlalu lazim. Ada pemikirannya berarti kan. Kepala daerah yang incumbent terlalu sering menggunakan budget daerah untuk kepentingan elektoral dengan menaikkan bansos, lalu membagi-bagi bansos di periode pemilihan itu ya. Iya, menjelang seminggu, pemilihan 2 minggu kan, makanya diatur. Nah, oleh karena itu, kalau MK serius membidik kasus ini bukan hanya menyelamatkan kualitas pilpres yang 2024, tapi menyelamatkan demokrasi kita di masa yang akan datang. Bahwa seseorang yang berkontestasi, gitu kira-kira ya, lalu menggunakan bansos untuk memenangkan dirinya, itu bisa loh. Atau kelompok yang, diharapkan ya. Bisa, pokoknya kita bisa lihat kaitannya lah ya. Awas loh ya, bisa didiskualifikasi oleh MK. Makanya ini penting banget. Halo, netizen yang budiman. Ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics. Dengan saya Didi dan Iyo. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang teman-teman mungkin udah tahu ya, sidang-sidang di MK, gugatan dari paslon 01 dan 03. Dan kita kedatangan tamu istimewa malam hari ini karena syutingnya malam, seorang pengamat politik yang teman-teman udah pasti kenal, Bang Ray Rangkuti. Terima kasih Bang sudah hadir. Sama-sama. Selamat datang ini Bang Ray. Kayak gantian nama ya. Iya. Ini Iyo, ini Didi. Iya. Ini pastinya Didi ya ini ya. Ini juga rambutnya juga panjangan dia, Bang. Kalau saya dipanggilnya tante, saya Om. Saya namanya mirip orang Padang, Bang. Saiyo. Saya. Kayak Jepang juga dong. Kayak Jepang ya. Oke. Bang Ray. Ya. Bang Ray tentunya sebagai pengamat politik memperhatikan sidang-sidang di MK yang sudah menghadirkan saksi ahli maupun saksi fakta itu ya. Dari kemarin ya Bang ya, kemarin kan paslon 01 yang hari ini 03. Nah hari ini tuh yang lebih spesial adalah paslon 03 menghadirkan Romo Magnis Suseno sebagai saksi ahli. Yang beliau itu sebenarnya kan profesor di bidang filsafat ya Bang ya? Etika. Ethics. Nah, lebih banyak masuk ke wilayah itu. Dan teman-teman kayaknya lebih tertarik membahas kenapa sampai seorang Romo Magnis itu harus turun gunung ya, nggak hanya Pak SBY aja yang turun gunung, tapi juga Romo Magnis akhirnya turun gunung nih. Dan bukannya Romo Magnis dong. Romo Magnis banyak kan maksudnya. Seperti Anda ketahui juga ada 303 pernyataan dari para guru besar yang menginginkan untuk dilibatkan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Dan beberapa orang, saya ada puluhan mungkin ya, budayawan juga melakukan hal yang sama. Kita juga di aktivis ini juga melakukan yang sama gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari perhatian publiknya, menurut saya justru ini perhatian paling tinggi kalau kerangka sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tapi senangnya itu adem. Adem itu artinya kan nggak dibarengi dengan demo-demo yang inilah macam-macam merusak dan sebagainya gitu. Jadi lebih etik, lebih beradab lah kelihatan. Nah tapi pelibatan publiknya, pelibatan pesertanya, menurut saya ini jauh lebih luas dibandingkan dengan sengketa-sengketa yang sebelumnya. Entah itu 2014, 2019 ya sengketanya gitu. Nah ini paling luas nih. Jadi bukan hanya masalah selisih angka ini kan yang dipermasalahkan kan? Saya kira pelibatan semua orang ini merujuk kepada dua hal. Ya, pertama adalah merasa terkikisnya moralitas, etik di dalam berpolitik. Gitu. Dan itu yang mengakibatkan ya Romo Magnis misalnya, pakar etika seperti kita ketahui kan, dan ratusan guru besar di Indonesia itu terlibat. Dan yang kedua adalah bablasnya sebetulnya ya, pengelolaan kekuasaan dalam hal ini pemerintah, presiden, kelihatannya demi kepentingan pemenangan paslon tertentu. Jadi dua hal itu sebetulnya yang mengakibatkan tarikan kesertaan publik di dalam
proses ini menjadi meningkat gitu. Dan syukur-syukurnya itu kan datangnya dari kelompok-kelompok yang ya intelektual, ya akademisi, gitu ya, budayawan, ya, para aktivis dan sebagainya. Bukan hanya mereka yang terlibat aktif sebagai peserta pemilu kemarin ya. Oh iya. Ini kan agak beda nih kan Bang Rey. Kalau kita bandingkan 2014 pasca keputusan KPU, waktu itu kan juga terjadi demo besar-besaran. Bahkan waktu itu sampai ada mobil yang menabrak-nabrak gedung KPU, ke Mahkamah Konstitusi. 2019 bahkan lebih parah, ya kan? Sampai terjadi demo di depan Bawaslu di Tamrin itu, tembak-tembakan dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya bukan hanya datang dari peserta pemilunya saja. Waktu itu kan tim salah satu paslon gitu ya, yang aktif berdemo. Ini kan enggak nih, adem masyarakatnya adem, semua yang mengajukan gugatan juga pendukungnya adem ayem, tetapi ini cukup keras di persidangan gitu ya. Itu yang saya sebut tadi, kalau konteksnya pelibatan publik ini terbesar. Yang Anda sebutkan itu kan ya pelibatan peserta pemilu, pelibatan pasangan calon kan bersama dengan jejaringnya dia. Artinya apa nih Bang Rey? Artinya saya sebutkan tadi, karena orang melihat dua hal yang sangat mencemaskan pada demokrasi Indonesia di masa yang datang. Pertama adalah tergerusnya moralitas etik di dalam berdemokrasi, orang seperti mengabaikan itu. Ya, seperti yang tentu contoh terbesarnya itu adalah keluarga Pak Jokowi kan. Dengan tidak ada malunya, seperti tidak ada standar moralnya, ya kan mengajukan anaknya untuk maju sebagai calon wakil presiden, lalu bagi-bagi bansos yang sekarang ini diuji kan di Mahkamah Konstitusi. Dua-duanya tuh, baik poin terkait dengan pelibatan anaknya sebagai calon wakil presiden terkait dengan administrasi maupun substansinya. Nah yang kedua adalah soal bansos ini kan. Nah yang kedua yang menjadi konsen publik itu adalah soal makin dengan pelaksanaan Pilpres 2024 ini kemerosotan demokrasi kita makin terjun bebas gitu loh. Gitu. Nah itulah yang membuat ya para akademisi, kemudian guru besar, profesor, macam-macam itu terlibat. Jangan sampai pemerosotan demokrasi ini makin dalam, ya, karena kalau sekali kita masuk ke jurang itu sulit lagi untuk bangkit. Kita butuh 30 tahun ya di era Pak Soeharto untuk kemudian merebut kembali reformasi. Nah reformasi usianya baru beranjak 25 tahun, tapi turunnya drastisnya luar biasa gitu. Nah kalau sampai turun lagi, mungkin kita akan mengalami masa kelam berdemokrasi, berbangsa bernegara ya setidaknya 30 tahun seperti dialami oleh Orde Baru. Artinya berapa gitu? Artinya 1 atau 2 generasi politik kita hilang dari kepemimpinan nasional gitu. Nah ini menurut saya yang membuat tokoh-tokoh ini ya kan, guru besar, akademisi macam-macam terlibat di dalamnya. Itu menahan. Kalau kita susah untuk meningkatkan, setidaknya kita menahan, jangan sampai makin merosot gitu loh. Karena Anda lihat misalnya di undang-undang rancangan undang-undang DKJ itu semua tarikannya jelas. Ada tiga tuh poin tuh. Poin pertama daerah khusus Jakarta ya. Ya khusus Jakarta, tapi memperlihatkan kemerosotan demokrasi itu. Pertama adalah soal kewenangan pusat yang begitu besar untuk pengelolaan DKI Jakarta. DK Jakarta ya sekarang, daerah khusus Jakarta. Yang kedua rencana pemilihan yang dilakukan oleh presiden langsung, jadi gubernurnya tidak dipilih langsung. Dan yang ketiga adalah Dewan Aglomerasi yang dipimpin oleh wakil presiden. Semua itu berpusat di presiden. Nah kebetulan khususnya soal Dewan Aglomerasi itu kan kalau kejadian kalau gol nanti wakil presiden Anda bisa bayangkan kita bisa punya 2 bintang dalam kepemimpinan, satu berada di IKN, satu berada di daerah khusus Jakarta. Matahari ya Bang. Dan sebenarnya kan yang menarik aglomerasi ini Jabodetabek lah ya, Jakarta Raya ini kan kalau dilihat dari sisi PDB kontribusi yang dihasilkan dari aglomerasi itu sekitar 60-70% katanya. Kemungkinan. Apakah ini yang menjadi saya kira daya tariknya? Tentu saja udah mungkin soal ekonomi, tapi jangan lupa soal politiknya. Soal politiknya. Ya kan karena seperti Anda ketahui 2 kali sudah Gubernur DKI Jakarta itu menghasilkan 2 calon pemimpin nasional. Satu jadi Pak Jokowi, satunya sedang sengketa sekarang nih Mahkamah Konstitusi. Dan itu punya potensi akan terjadi lagi
di Pilpres 2029 yang akan datang. Ya. Gubernur Jakarta punya potensi untuk naik lagi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ya, dibuatlah desain itu tadi. Ada namanya Dewan Aglomerasi yang dipimpin oleh wakil presiden yang kebetulan adalah anaknya Pak Presiden yang sekarang. Nah, untunglah kemudian semua fraksi menolaknya kan. Apakah ini Bang, ini menghidupkan barang lama yang sudah mati? Dulu kan sempat ada isu mau dibuat undang-undang megapolitan Jakarta. Tapi kan isu itu kan terkubur tuh kira-kira tahun 2004 apa 2005. Iya, saya sih nggak melihat apakah kesamaan, enggak. Saya melihat 3 isu ini karena peran strategis. Iya, bagian dari apa yang saya sebut tadi itu menuju pada pemerosotan demokrasi. Jadi presiden makin sentralistik, ya kan? Padahal itu sesuatu yang kita tolak di era reformasi ini. Kekuasaan itu harus dibagi, jangan tersentralisasi ke presiden, jangan tersentralisasi ke pemerintah pusat gitu loh. Nah, kedua yang saya sebutkan itu ciri-cirinya nggak dipilih langsung, tetapi dipilih oleh presiden gitu. Nah, yang ketiga Dewan Aglomerasi langsung dijabat oleh wakil presiden. Nah, sekarang kan ditolak oleh partai-partai politik dan sebagainya gitu. Untung itu ditolak. Kalau nggak jadi, nah kalau itu kejadian, demokrasi kita makin merosot. Itu yang maksud saya. Sebenarnya ini kan tersirat ya Bang, ini ada ambiguitas juga ya dengan isu keberlangsungan. Di satu sisi kan kemarin digembar-gemborkan salah satu poin keberlangsungan ini adalah mewujudnya IKN. Ya, IKN jadi gitu, pusat pemerintahan pindah ke ibu kota Nusantara. Tetapi di satu sisi ini tetap melihat Jakarta Raya ini punya potensi yang secara politik maupun ekonomi ini sangat menentukan buat Indonesia. Ini kan berarti ada ambiguitas terhadap keberlangsungan juga. Saya kira sebetulnya bukan, ya kalau yang sekarang belum tentu Pak Prabowo mau berkantor di sana. Nah, itu ya. Artinya kan apakah beneran nanti kalau dilihat bahwa kepentingan 60%, 70% PDB secara ekonomi ya, ini masih di Jakarta Raya, belum lagi secara politik dampaknya. Ini artinya sebenarnya apakah benar akan berlanjut ke sana nanti? Nah, benar atau tidak kita nggak tahu kan. Tetapi mungkin nggak akan sebesar tekad yang diinginkan oleh Pak Jokowi untuk langsung di sana. Dan saya kira itu juga pikiran yang sangat umum. Artinya Pak Jokowi nggak mempercayai idenya dia sendiri dong? Bukan. Yang saya kan ini udah pindah ke Pak Prabowo ini cerita kan. Nggak, kan kalau sekarang ini kan tadi menurut Bang Ray ini didesain, kalau sampai didesain tidak dipilih langsung, lalu kemudian aglomerasi wakil presiden. Ini kan muaranya kan sebenarnya ke keluarga Pak Jokowi juga. Calon DKI bisa ditetapkan isunya kan Kaisang. Wakil presidennya Gibran. Berarti sebenarnya Pak Jokowi nggak mempercayai idenya sendiri dengan IKN dong? Enggak, karena dia kan melihat unsur politik yang kuat ini. IKN itu secara politik kan belum jadi bintang. Masih lama ya? Iya. Jadi apa namanya itu, hiruk pikuknya tetap di DKI ya? Itu yang saya mau katakan kan. IKN belum sumber pemasukan negara itu besar. Yang ada masih disubsidi kan. Sampai 2034 barangkali ya? Jakarta tetap perjanjian internasional, perjanjian transaksi bisnis macam-macam masih akan tetap di Jakarta. Itu menurut saya. Oleh karena itu sekalipun Pak Jokowi menginginkan betul supaya pindah, tapi dia sadar betul magnet politik dan ekonominya itu tidak serta-merta kebawa ke IKN. Oleh karena itu harus tetap dikawal. Nah, kawalnya itu dengan buat desain seperti itu tadi kan. Gimana caranya supaya nanti gubernurnya ditunjuk langsung oleh presiden dengan asumsi bukan November loh katanya. Kan kalau pemerintah menginginkan September kan gitu ya. Jadi September itu Pak Jokowi masih jadi presiden kan. Nah, Dewan Aglomerasi langsung nanti dipimpin oleh wakil presiden yang kebetulan adalah anaknya sendiri gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi dan itu pula bayangan saya yang membuat mungkin partai seperti Gerindra mundur ya kan. Golkar juga mundur dari rencana itu, lalu ngikut ke partai-partai non pemerintah dalam pengertian politik ya. Kalau partai pemerintah dalam pengertian administrasi kan PDI masih kan. Nah, tapi secara politik, secara kenyataan sekarang kan PDI udah bisa jalan dengan Pak Jokowi. Nah, sekarang kan menarik diri dari isu itu mereka menolak untuk tidak dipilih langsung, menolak aglomerasi itu dipimpin oleh wakil presiden.
dan sebagainya itu gitu. Nah, Gerindra, Golkar, PAN ikut rombongan ini justru gitu. Bukan ikut rombongan yang seolah-olah memberi keistimewaan kepada keluarga Pak Jokowi ini gitu. Dari sini aja sih sebetulnya udah kelihatan tuh semua orang baca ini kepentingan apa, tujuan apa gitu. Nah, kalau dulu sebelum Pilpres orang ikut presiden. Tapi setelah Pilpres kan orang kalkulasi, seperti seringkali saya mengatakan, presiden itu kalau sudah kehilangan jabatan 50% wibawanya itu hilang. Ini sudah masa lemdak belum, Bang? Saya kira pelan-pelan menuju ke arah sana. Ke arah sana ya? Iya, kan kita udah sebutkan itu tadi kan. Pasti 6 bulan, 7 bulan lagi ya? Undang-undang soal DKI Jakarta banyak yang diprosotin kan. Dari draft awal nih, gitu ya. Kedua, soal program bagi makan gratis, akhirnya nggak diperbincangkan di rapat-rapat di DPR kan. Kemarin Menteri Sri Mulyani malah mengatakan saya nggak tahu tuh. Iya. Padahal di rapat kabinet sudah dibicarakan kan gitu ya. Bang, balik lagi ke MK. Rencananya kan hakim akan mengundang 4 menteri nih, Bang. Ibu Risma, Mensos, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kemudian Pak Muhadjir, Menko PMK, dan Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian. Pak Zulkifli Hasan juga? Juga ya? Ya. Berarti 5 ya? 4. Pak Muhadjir yang saya dengar. Pak Muhadjir nggak bersedia? Enggak, Pak Muhadjir yang saya dengar nggak ikut. Oh, nggak ikut ya? Tapi ini kaitannya dengan Bansos ya? Ya, kaitannya dengan Bansos. Bansos itu kan sebenarnya yang dikelola sama Bu Risma, ternyata hanya sekitar 70-an triliun kan? Iya. Nah, sisanya itu disinyalir Presiden langsung mengajukan ke Kementerian Keuangan atau bagaimana? Nah, inilah yang kita nggak tahu kan. Nah, inilah yang perlu diungkap di Mahkamah Konstitusi. Sebab begitu ditanyakan di DPR waktu saat rapat kerja antara Menteri Sosial dengan DPR kan, itu tadi pengakuan Ibu Risma saya nggak tahu. Saya hanya mengelola dana bansos sekitar 74,sekian triliun. Padahal yang dikecurkan itu 490-an triliun. Ya, hampir kan? 500 ya. Hampir 500 itu. Gitu. Jadi yang sisanya itu siapa yang kelola? Nah ini. Iya. Inilah yang perlu dicari tahu. Nah, cuma di MK itu kan yang diselidiki bukan soal siapa yang bagi bank. Enggak ada hubungannya. Menurut saya prosedur mengeluarkan budget itu siapa yang meminta? Iya, maksud saya. Posnya dari mana gitu? Bukan itu yang dikejar oleh MK. Apanya? Karena itu nggak ada relevansinya dengan sengketa. Nah, itulah makanya kalau berkaitan dengan itu pentingnya angket. Di angket itu baru nanti dipersoalkan. Nah, di MK ini hanya ingin menguji TSM soal ya, TSM. Iya, apakah pekerjaan ini mengakibatkan terjadi lonjakan suara bagi paslon tertentu. Nah, soal apakah itu dianggarkan atau tidak, macam-macam dan seterusnya. Secara teknis bagaimana? Tentu itu bukan yang dikejar oleh diangket MK. Ya. Nanti MK hanya mencari tahu dari 4 menteri ini, ya kan kenapa ada seolah-olah misalnya pembagian kok tiba-tiba menjelang hari H pemilu. Kenapa nggak dihentikan sebelumnya? Padahal di pilkada mau dibuat aturan 2 bulan sebelum hari H nggak boleh bagi-bagi bansos. Kok di pilpres bablas gitu loh kira-kira ya kan, dan sebagainya. Itu yang tentu mau ditanyakan oleh MK, termasuk di dalamnya benar nggak kan ada di tuntutan dari atau permohonan dari para pemohon ini yang menyebut Pak Zulkifli Hasan membagikan bansos itu mengatasnamakan Pak Jokowi. Nah itu yang ditanya, benar nggak nanti Pak Zulkifli Hasan bagi-bagi bansos itu dengan menyebut-nyebut nama Pak Jokowi dan sebagainya. Karena itu hubungannya dengan suara kan. Dan itu hubungannya dengan prinsip penting di dalam pelaksanaan pemilu, yang prinsip inilah yang diatur di dalam konstitusi, yaitu apa? Pemilu yang jujur dan adil. Kalau Anda bagi-bagi bansos, implikasinya ke paslon tertentu, adil nggak? Nggak adil. Karena itu uang rakyat, kok tiba-tiba yang untung cuma satu paslon, ya kan mestinya tiga-tiganya gitu ya, dan seterusnya. Nah itu yang diuji oleh MK. Tapi kalau berkaitan dengan soal mengapa cuma 74, mengapa Ibu Risma nggak dilibatkan misalnya, dari mana Menko mendapatkan duitnya macam-macam dan seterusnya, itu saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti relevan diajukan di angket. Gitu. Karena memang waktunya pendek ya, hanya 14 hari ya, Bang? Bukan, karena itu soal relevansi. Oh, relevansi. Ya, kan kalau soal kebijakan ini, kebijakan itu macam-macam,
ya itu bukan kewenangan MK untuk mengetahui itu kan. MK itu hanya ingin menguji benar nggak gara-gara bansos ini ada kenaikan elektabilitas pada paslon tertentu. Nah itu yang mau diangkat, makanya Pak Zulkifli penting karena beliau menyebut-nyebut nama Pak Jokowi di dalam konteks bansos. Pak Erlangga juga begitu, ya kan. Kalau mensos kayak itu tadi kan, kenapa nggak dilibatkan menteri bansos? teknisnya harusnya iya, kan? mestinya dan sebagainya itu. Kalau Menteri Keuangan jelas kan soal dananya dan sebagainya. Gitu. Tapi itu tujuannya bukan untuk mengapa secara politik jadi begini gitu. Tidak. Tujuannya melihat apakah ada akibat pembagian bansos ini terjadi lonjakan suara terhadap paslon tertentu. Dan saya kira dari sekian banyak saksi-saksi itu, Bang, kira-kira saya lanjutkan dulu. Soal bansos ini amat penting untuk ditangani oleh apa namanya itu MK. Karena ini bukan saja berhubungan dengan soal apakah adil atau tidak, tapi ini perkara yang terlalu lazim di dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada kita. Makanya kan diatur oleh KPK udah mengingatkan dari awal. Iya, sebenarnya KPK udah bikin ketentuan seperti itu kan. Ini terlalu lazim. Ada pemikirannya berarti kan. Kepala daerah yang incumbent terlalu sering menggunakan budget daerah untuk kepentingan elektoral dengan menaikkan bansos, lalu membagi-bagi bansos di periode pemilihan itu ya. Iya. Menjelang pemilihan 2 minggu kan, makanya diatur. Nah, oleh karena itu, kalau MK serius membidik kasus ini bukan hanya menyelamatkan kualitas pilpres yang 2024, tapi menyelamatkan demokrasi kita di masa yang akan datang. Bahwa seseorang yang berkontestasi, gitu kira-kira ya, lalu menggunakan bansos untuk memenangkan dirinya, itu bisa loh. Atau kelompok yang diharapkan ya. Bisa, pokoknya kita bisa lihat kaitannya lah ya. Awas loh ya, bisa didiskualifikasi oleh MK. Makanya ini penting banget. Penting banget ya, Bang. Artinya sebenarnya gini loh, Bang. MK ini sudah bisa melihat juga sinyal dari KPK. Kalau bukan KPK yang menurut saya. KPK kan sudah menetapkan aturan seperti itu. Enggak, yang saya mau katakan, yang kalau saya melihatnya begini. Dengan mereka memanggil 4 menteri itu, artinya sensitivitas mereka udah mulai sama dengan ritme kita, itu maksudnya. Jadi kita kan melihat ini sensitif banget. Nah, tadi saya mau tanya itu, dari sekian banyak saksi, kemudian aspirasi dari civil society, menurut pandangan Bang Rey, kira-kira hakim-hakim MK ini akan memutuskan seperti apa nanti? Ya, soal putusannya kita nggak tahu. Kan prediksi kan kita bisa. Karena kan baru, ya belum semua muncul ya. Ya, tadi kan Abang bilang frekuensinya udah hampir sama nih sama kita. Bukan, yang saya mau katakan itu ada celah, ada cahaya nih di MK itu, gitu ya, yang melihat bahwa memanggil menteri bansos ini sesuatu yang penting untuk diselesaikan. Nah, apakah mereka bisa apakah mereka nanti bisa menerima permohonan dari para pemohon yang menyebut bahwa bansos ini punya efek elektoral atau tidak, ya saya nggak tahu. Tapi bahwa mereka mulai konsen dengan bansos ini sebagai titik awal untuk melihat ada persoalan dalam pilpres, itu saja udah hebat bagi saya. Karena yang begini ini nggak pernah dilakukan di MK dalam sejarah sengketa. Ya, hasil pemilu, ya baik yang pilkada maupun yang pilpres gitu. Makanya kalau ini jadi bahan perhatian MK, itu sinyal kuat bagi pilkada kita 2024 yang akan datang agar tidak main-main dengan persoalan bansos. Gitu. Nah, ini kan menarik, Bang. Dari paslon 01 dan 03, kurang lebih nih apa yang digugat, apa yang dipetitumkan juga kan mirip-mirip nih. Ada persoalan, yang pertama persoalan aturan terhadap kepesertaan. Dua-duanya kan menyoroti persoalan putusan MK terhadap cawapres dari 02 ini, ya, yang tidak ada ketentuan undang-undangnya dan sebagainya itu. Lalu persoalan bansos, gitu kan ya. Nah, ini kan ada hal yang memang harus diuji di situ. Jadi bukan soal menang atau kalahnya, tapi ini kan ada suara-suara nih, khususnya dari pihak yang tergugat nih, yang seolah-olah ini cuma masalah angka, masalah urusan kalah. Wah, apalagi, yang ini kan udah nggak mungkin menang. Masa mau minta pemilu ulang dan sebagainya. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya, itu biasa terjadi lah. Ya, para pembela, para lawyer akan sebisa mungkin
ya meyakinkan para hakim tentang apa yang mereka inginkan. Ya. Lawyer 02 itu kan jelas menginginkan supaya ini tidak dikabulkan kan. Ya. Itu kira-kira dengan cara mengatakan bahwa ini nggak relevan, saksi-saksinya Saksi nggak relevan, iya, gitu nggak relevan, macam-macam itu biasa. Tapi kan yang menilai adalah hakim sendiri. Kenyataannya saksi yang dinyatakan tidak relevan oleh pembela ya pengacara dari 02 tetap dipersilakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan. Itu artinya boleh 02 menyebutkan apapun, tapi kalau hakim Mahkamah Konstitusi tetap melanjutkan perkara ini, itu artinya hakim percaya pada kualifikasi orang-orang yang dimaksud. Atau menurut Bang Ray sendiri, kira-kira tim pembelanya paham nggak sih persoalan tata negara ini? Bahwa urusannya ini, bahwa tadi masalah etik, masalah bansos dan sebagainya ini bisa punya kaitan dengan hasil pemilu. Ya tentu mereka paham. Nah cuma kan mereka tetap bagaimana caranya supaya ini untuk memainkan opini publik aja ya sebenarnya ya. Membantah lah argumen-argumen yang meskipun ya sejauh ini menurut saya argumentasi mereka tidak substantif karena lebih banyak tanda kutip nyerang personal ya, nyerang waktu kenapa baru sekarang digugat tidak dari kemarin. Iya betul. Dan sebagainya gitu. Kan mereka tahu bahwa menggugat itu ya setelah pilpres selesai, nggak mungkin sebelum pilpres. Ini gaya-gaya pengadilan harta gono gini, perceraian artis saja nih ya. Kenapa modelnya Anda menolak tidak menolak saat itu? Ya mereka tidak menolak juga saat itu ya pilpresnya jalan terus. Gitu. Betul. Kan mau diapain gitu. Bahkan kalau mereka mogok bisa kena sanksi. Betul. Gitu. Jadi ya harus jalan terus. Karena udah terdaftar aturannya baru dirubah gitu ya. Bukan. Karena kalau sudah ditetapkan sebagai calon presiden, mundur di tengah jalan itu dikasih sanksi. Betul. Jadi udah ikut jadi peserta mau kan. diprotes bagaimanapun nggak ada efeknya. Makanya tunggu aja nanti di hasil. Nangkep. Ini kan gaya-gaya yang mau dibikin gaya-gaya pengadilan sianida, gaya pengadilan, ya kan? Yang saya mau katakan itu adalah pengadilan artis, gitu kan? Iya itu dia, makanya kan orang berbicara tentang moral, tentang etik berdemokrasi, tentang bansos. Nah mereka lalu menurunkannya pada aspek soal mestinya dari kemarin dong persoalkan, ya kan? Iya, kalau kemarin pun dipersoalkan nggak ada gunanya juga. Terus. Iya, kalau saya misalnya karena saudara Gibran ya menurut saya tidak sah secara hukum, maka saya ikut, ya Anda kena sanksi. Pilpres ini jalan terus. Lalu Anda kehilangan hak untuk melakukan gugatan nanti di Mahkamah Konstitusi yang legal. Itu justru yang kuat gitu. Saya jadi paham kenapa pengacaranya dipilih yang itu. Nah dengan ikut terus, kan artinya kita kawal nih. Nah begitu selesai pilpres, saya punya hak melakukan gugatan. Disitulah saya gugat. Karena ketentuannya hasil pemilu baru digugat di MK. Di MK itu setelah pemilu selesai. Kalau saya pemilu, saya mogok, saya nggak ikut. Kena sanksi. Ya saya kena dua. Pertama saya kena sanksi, yang kedua saya kehilangan hak untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan. Karena bukan peserta. Iya, keabsahan yang bersangkutan. Betul. Dan sebagainya gitu. Clear lah kalau menurut saya soal itu. Dan lagi-lagi tinggal pengacaranya 0102 juga menjawab yang beginian. 03 menjawab yang beginian kayak seperti apa. Karena bagaimana. Atau mungkin nggak mau dijawab karena ini memang out of context semua ya. Setidaknya mereka buat rilis juga okay. bahwa pertanyaan itu sebetulnya sudah nggak relevan karena seperti yang kita sebutkan tadi. Sebab kalaupun misalnya kita katakan kita menggugatnya kemana? Gitu kan ke PT UN, misalnya KPU nggak mungkin juga. Putusan KPU macam-macam. Yang bisa dilakukannya berlanjut terus, ya kan? Tetapi sambil mengatakan nanti di MK loh ya akan dipersoalkan. Ya, berarti sekarang sebetulnya memang saatnya sekarang, bukannya waktu dulu. Iya, gitu. Nah, beda kalau yang sifatnya kasuistik ya. Nah, kasuistik itu seperti apa? Misalnya politik uang. Nah, politik itu ya harus seketika harus dihentikan gitu. Intimidasi seketika harus dihentikan dan sebagainya itu gitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan surat-surat karena itu tadi. Karena ini nanti hubungannya kalau saya mogok, saya nggak ikut ya saya kena sanksi. Gitu. Loh karena itu ikutin saja terus sampai lalu waktunya begitu selesai pengumuman KPU saya
disitulah hak saya dipergunakan, yaitu menggugat kesertaan yang bersangkutan. Gitu. Nah, ini kita berandai-andai ya. Misalnya para hakim itu memutuskan paslon 2 didiskualifikasi, kemudian diselenggarakan pemungutan suara ulang. Kita belum tahu modelnya nanti. Kalau itu kan sesuai dengan petitum dari 1 dan 3. Karena boleh jadi kan meskipun itu petitumnya, tapi putusan Mahkamah Konstitusinya beda. Gitu ya. Jadi bisa ada kan biasa itu. Berarti yang dilakukan misalnya itu kan hanya pemungutan suaranya kan. Proses pemilunya kan tidak diulang dari awal. Ya bisa kan? macam-macam, itu yang saya sebutkan tadi. Kan diskualifikasinya kan misalnya nggak tergantung soal bansos saja kan. Boleh jadi karena dugaan ada intimidasi, ada ini, ada itu dan seterusnya gitu. Iya. KPU dan sebagainya. PKPU-nya jadi gitu kan. bisa pemungutan suara ulang atau bisa penghitungan suara ulang. Atau kalau misalnya didiskualifikasi, katakanlah ya 02-nya itu, ya dimulai tahapannya karena masih ada. Iya, sampai Juni kan. Harus ingat sampai Juni kan masih sebenarnya putaran keduanya kalau nah, ada putaran kedua. Enggak. Gitu. Iya, Juni itu kan putaran kedua. Kalau ada enggak, Juni asumsinya kan Juni selesai putaran kedua. Setelah itu ada sengketa. Oh, oke. Gitu loh. Jadi ini kan sengketa yang dipercepat. Iya. Asumsinya tuh. Mesti bayangannya itu jadwal Bang sambil minum ya. Iya, Februari ke Oktober itu dengan asumsi 2 putaran plus dengan sengketa. Sekarang tinggal 1 putaran. Tapi sengketanya plus di dengan sengketa. Maka sebetulnya terdapat waktu yang begitu panjang kalaupun misalnya mau dilakukan pemilu ulang. Oke, siap. Bang Ray ini kan dari tahun berapa nih Bang? Tahun 99 ya? Saya? Iya, di KIPP itu dulu. Kita masih piik, Bang Ray udah jadi korlap. Independen. Saya 97. 97 bahkan tuh. 96 kami membentuk KIP. KIP itu ya, dari KIP. Koalisi Independen. Komite Independen Pemantau Pemilu. Oke. Ya kan? Dan waktu itu kan kita pasca reformasi berhasil menyelenggarakan pemilu pertama tahun 99. Itu KIPP masih ada tuh. Bahkan waktu itu ada banyak tuh, bukan cuma KIPP aja ya, ada banyak. Setro, ada macem-macem. Lalu dari luar juga banyak. Kalau kemarin nih gimana Bang? Kemarin itu sebetulnya, kalau yang lokal nih udah agak payah memang ya. Jadi ya. Kenapa tuh Bang payah yang lokal? Iya, apa istilahnya itu ya. Pertama ya donaturnya makin sedikit, khususnya donatur asing karena menganggap bahwa pemilu kita ini kan hari demi hari makin demokratik. Anggapan mereka, ternyata kan enggak. Gitu ya. Nah yang kedua adalah soal ketertarikan orang juga menurun. Jadi orang itu kan lebih baik sekarang ikut peserta pemilu daripada pemantau gitu loh. Kalau ikut peserta pemilu ya tim ses lah. Calon kita kalah, kita tetap sukses ya. Masa sih? Tim ses gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Nah jadi lebih baik ikut di situ. Gitu. Nah kalau yang dari luar? Dari luar juga nggak terlalu banyak. Kemarin nggak ada yang saya itu cuma Anfrel ya. Anfrel? Dulu sih banyak ya. Jimmy Carter itu apa? Jimmy Carter. Nggak datang lagi? Enggak. Uni Eropa. Jadi nggak ada yang mengawasi dong kemarin dari luar? Anggapannya kan kita sudah demokratis. Sudah dewasa sebetulnya kan, sudah dua pemilu lagi. Lembaga pemantau yang berada di Asia. Itu saya sekitar 30-an negara itu. Tapi ini kali pertama mereka membuat pernyataan yang negatif loh soal pemilu Indonesia. Oh ya? Karena mereka menyebut ya kurang berintegritas. Kurang berintegritas. Itu sebetulnya bahasa halus kacau nih pemilu itu. Baru pemilu pertama ini pasca reformasi yang dibilang. Itu sebetulnya bahasa diplomatik ya, karena mereka nggak mungkin menyebutkan itu. Nah kalau penilaian Bang Ray sendiri dari pemilu 99, 2004, 2009 sampai yang sekarang, gimana? Kan saya masih ingat kok, tanggal 29 Desember saya mengatakan, dan itu dikutip di beberapa media online, ini adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah. Padahal belum kejadian loh waktu itu. Ya kan kita tahapannya sudah mulai. Iya, mungkin enggak. Februari kita akan nyoblos, saya Desember udah menyebutkan itu. Nah, sekarang setelah kejadian terburuk lah pokoknya. Bukan lagi gitu dong. Apa yang saya sebut tanggal 29 itu kenyataannya memang begitu. Oh, berarti nggak tambah buruk. Ya bahkan bisa tambah buruk lah. Dengan sirekap yang kacau ya kan. Kemudian macam-macam lah.
Dan ini yang terjadi sepanjang reformasi. Reformasi. Jadi setelah reformasi. Baru di pertengahan tahapan saya sudah mengatakan ini terburuk gitu kan. Dan setelahnya itu ternyata tidak membaik. Lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Makanya menurut saya sengketa itu penting dan angket itu penting. Gitu. Karena kita ini punya tipikal-tipikal ya. Saya ambil saja dari 2009. 2009 itu kali pertama dalam sejarah pemilu reformasi tidak ketua umum jadi calon wakil presiden, Pak Budiono. 2014 pertama kali dalam sejarah tidak ketua umum, tidak siapa-siapa, hanya wali kota jadi calon presiden, wali kota dan gubernur jadi calon presiden. Tapi saat yang bersamaan muncul satu penyakit pemilu yang amat parah, namanya politik identitas. Kita mengalami itu 2014, 2017 di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. 2019 yang khas dari pemilu 2019 itu hoax, menyebar di mana-mana. Anda ingat dong peristiwanya yang sampai dipukulin macam-macam dan seterusnya. Nah ini 2019. Nah di 2024 ini beda lagi. Politik identitasnya nggak terlalu kentara, hoaxnya nggak terlalu kentara, tapi keterlibatan presidennya. Dinasti. Dinastinya naik kelas, keterlibatan presidennya. Dibanding 2009 gimana, Pak? Apanya? Itu kan isunya juga ada keterlibatan presiden, apalagi waktu itu incumbent waktu itu. Oh, 2009 enggak. 2009 enggak Karena begitu kentara. calonnya itu incumbent. Calonnya kan incumbent seperti juga. Pak Jokowi tahun 2019 lalu. Iya. Tapi Menarik. ini kan bukan incumbent. Justru itu. Kan waktu 2009 apakah nggak ada kekhasannya apa kekhasannya? 2009 itu isu kita bukan isu incumbent. Gitu. Isu kita itu adalah isu Penggelembungan suara. Kan landslide juga tuh, menang landslide gitu kan. Iya, tapi isu kita bukan isu penggunaan kekuasaan demi pemenangan pemilu. Apa isunya waktu itu? Isu kita itu adalah ini kali itu, pertama bukan ketua umum bukan jadi siapa-siapa wapres. jadi calon wakil presiden. Gitu kira-kira. Nah, sekarang isu 2019 dong ya. Pak Jokowi kan incumbent. Isu kita bukan itu, bukan penggunaan kekuasaan. Tapi hoax ya. Tapi hoax gitu. Nah, di 2024 ini dugaan penggunaan kekuasaan demi kepentingan abuse of elektoral. power. Abuse of power. Kenapa itu jadi isu? Karena mungkin itu yang paling menonjol berbanding isu identitas, berbanding Bansos isu ini loh yang hoax. gila-gilaan itu Salah satunya hampir 500 triliun ini. Bukan hanya kalau bagi saya sih bukan hanya soal bansos. Kan Nepotisme coba Anda gitu ya. Selain dinasti politiknya, yang kedua adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dimanfaatkan oleh keluarganya Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi warawiri kemana-mana bawa salah satu paslon, ya kan? Makan bersamalah, makan soto bersamalah, ya. Lalu makan bakso bersamalah, gitu. Dan tidak mengundang paslon yang lain, cuma satu aja. Atau ketua umum partai yang mendukung paslon tertentu. Di Mabes AU juga. Lalu di Mabes AU mengutakannya presiden kan cawe-cawe dan belakang salah satu calon presiden. Kemudian baru 2 hari jadi anggota, lalu anaknya bisa jadi ketua umum partai politik. Lalu ketua partai politik mendukung calon presiden yang didukung oleh presiden. Jadi ini bukan hanya soal bansos. Dan saya masih kritik terakhir itu ketika Pak Jokowi mengantar cucunya ya ke hotel tempat menginap pasangan calon setelah debat terakhir terjadi. Oh, di Fairmont. Iya. Nah, saya mengatakan itu sangat tidak etis. Anda bisa bayangkan itu. Jadi ini bukan hanya jadi penggunaan kekuasaan yang bukan hanya soal bansos, tapi soal ada dugaan mempengaruhi pemilih dengan perjumpaan-perjumpaannya, mempengaruhi pemilih dengan keluarganya, dan seterusnya. Di luar itu tentu saja adalah soal dugaan penggunaan aparat keamanan, dugaan penggunaan aparatus desa, dugaan penggunaan ASN. Nah ini semuanya udah lingkup. Nah oleh karena itulah mengapa 2024 ini pusat perhatian orang adalah pada tindak tanduk presiden karena terlalu kentara dan terlalu banyak cara ebusnya gitu. Anda masih ingat tuh 2 jari yang keluar dari mobil presiden? Iya, itu dia juga yang sampai sekarang nggak ditangani oleh Bawaslu kan? Bawaslu ngajak kita berdebat soal itu. Padahal dia itu dibuat untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan debat. Dia malah ngajak kita berdebat. Tapi sebetulnya nanti kita bisa munculin juga ya, banyak Bawaslu yang keputusan Bawaslu sepanjang tahapan itu yang sudah
mengisyaratkan bahwa terjadi pelanggaran, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Ada beberapa hal itu. Rilis hari pertama dari Bawaslu itu, saya catat, ya kan itu hampir sama itu. Jadi kasus intimidasi, kasus Itu Bawaslu hanya bisa merekomendasikan. Kemudian yang nggak bisa mendiskualifikasi saya gitu. tidak bicara soal eksekusi siapa sebenarnya rekomendasi Bawaslu itu? Ya Bawaslunya juga. Saya nggak bicara itu dulu. Saya mau bicara soal catatan Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran yang mereka rilis 1 hari setelah Pilpres dilakukan. Dan itu sebetulnya kalau dibaca catatan itu banyak sekali yang mengindikasikan apa yang kita sebutin tadi. Ada intimidasi, kemudian ada soal pelibatan kepala desa, aparat macam-macam. Itu ada di situ. Dan kalau kita lihat penyebarannya di titik-titik yang hampir sama, daerahnya itu, provinsinya macam-macam gitu. Jadi rilis Bawaslu yang pertama itu justru mengindikasikan apa yang kita sebutkan tadi, kekacauan-kekacauan dalam pelaksanaan Pilpres 2024 ini. Oke, terakhir nih Bang. Terlepas dari nanti kita menduga-duga atau berharap terhadap putusan Hakim MK, apa yang kira-kira kita bisa ambil pelajaran buat tadi ini kan ancamannya adalah kemerosotan demokrasi ke depan, ke pemilu-pemilu selanjutnya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari persidangan di MK ini, terlepas dari keputusannya nanti? Dan juga hak angket kalau ada ya. Kan di kita ini kan satu masalah nggak pernah bisa selesai tuntas kita. Politik uang itu dari dulu udah masalah kita nggak selesai. Di 2014 seperti yang saya sebut politik identitas ya justru memuncak di Pilkada DKI 2017 yang lalu. Itu juga belum selesai sampai sekarang. Politik hoax mungkin sedikit agak menurun karena ada proses klarifikasi oleh teknologi sendiri. Itu agak terbantu kita. Nah sekarang kita muncul dengan kasus baru namanya penggunaan kekuasaan demi kepentingan elektoral yang dilakukan dengan sangat terbuka. Nah ini gitu. Paling bahaya dari antara yang lain-lainnya. Nah oleh karena itu menurut saya harus diselesaikan. Gitu. Ya kenapa gitu? Kalau enggak model ini akan dicontoh di tempat-tempat yang lain karena setidaknya melalui persidangan MK nggak bisa dibuktikan tuh. MK mengatakan bansos-bansos itu ya misalnya lah ya kalau ditolak nih boleh-boleh aja. Dan sebagainya. Kita gandengan dengan calon presiden atau calon kepala daerah tertentu ya sah-sah saja. Artinya ini paling dekat akan terulang di 2024. Di Pilkada 2024. Dan di luar soal penggunaan kekuasaan yang tidak tepat bagi kepentingan elektoral, nah menurut saya yang ini yang agak substantif sebetulnya, tetapi tidak terlalu dipikirkan oleh publik kita seperti kehilangan moralitas dalam politik. Jadi political enemies. Ini yang disebut dengan animal. Ini salah satu contoh dari politik dinasti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa argumen dinasti politik itu? Cuman satu, argumen legal memang dibolehkan. Tapi secara moral, secara etik, Anda nggak bisa membiarkan republik ini dikelola dengan cara yang dinastik. Nah, ini tantangan terberat kita di masa yang akan datang. Politik identitas, kekuasaan yang cawe-cawe, dan yang ketiga lah dinasti politik. Nah, mudah-mudahan di sengketa Mahkamah Konstitusi itu ada arah kita untuk bisa menyelesaikannya. Sebab kita nggak mau lagi lah peristiwa demi peristiwa selalu diselesaikan di jalanan. Kan kira-kira gitu ya. Tapi sebagai orang yang lebih matang berdemokrasi, mari kita selesaikan semua pemerosotan demokrasi itu dengan cara-cara yang dialogis. Nah, salah satunya kita harapkan muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri saya nggak tahu yang lain. Saya berharap Mahkamah Konstitusi memberi sinyal yang kuat bahwa penggunaan kekuasaan demi kepentingan elektoral sesuatu yang tidak dapat diperkenankan karena itu melanggar prinsip yang penting di dalam pemilu yaitu jujur dan adil. Dan itulah sebetulnya prinsip yang diatur di dalam konstitusi kita soal pemilu yang oleh karena itulah mestinya Mahkamah Konstitusi merujuknya ke sana. Bukan merujuk ke soal hasil angka-angka karena hasil angka-angka itu nggak disebutkan di konstitusi. Yang disebutkan di konstitusi itu adalah pemilu yang jujur dan adil. Yang kita sering sebut dengan jujur, adil, umum, bebas, dan luber. Yang sering kali disebut langsung umum, bebas, rahasia.
jujur dan luber itu. Jurdil dan luber itu. Itu yang diatur di dalam konstitusi. Makanya Mahkamah Konstitusi harus kembali ke fitrah soal menjaga konstitusi. Yaitu menguji keabsahan pemilu 2024 ini apakah sesuai dengan tuntutan konstitusi atau tidak. Bukan sesuai dengan angka-angka. Sebab kalau sesuai angka-angka, Mahkamah Konstitusi itu tidak lebih dari sekedar mahkamah kalkulator. Kalau dia bukan mahkamah kalkulator, dia mahkamah keluarga. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menghindari dirinya dari sebutan mahkamah kalkulator dan mahkamah keluarga, benar-benar menjadi Mahkamah Konstitusi, menjaga konstitusi kita gitu. Oke. Aduh, sebenarnya kita pengen ngobrol lebih banyak, tapi mas-mas yang ganteng di depan sudah jadi, memberikan sinyal-sinyal. Sahur. Pemirsa semua, nih ada bahaya besar yang akan mengintai kita pasca pemilu ini. Apa itu? Ya itu tadi yang Bang Ray bilang, kemerosotan demokrasi yang luar biasa akibat penyalahgunaan kekuasaan. Mudah-mudahan hakim MK masih punya hati nurani. Harapan kita di MK supaya tidak menjadi apa Bang? Mahkamah kalkulator atau mahkamah keluarga. Oke. Terima kasih pemirsa netizen yang budiman atas perhatiannya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Salam. Salam.